Assalamualaikum. Kali ini kita akan mencoba membuat tutorial tentang tips-tips bagaimana supaya mengikuti pembatik level 1 2022 bisa berjalan dengan lancar. Langsung aja kawan-kawan. Pertama-tama langkahnya adalah ini kawan. Bagi yang belum mendaftar akun simpatik ya, kita ketik aja di Google Search kita simpatik, ikut juga bisa ya. Simpatik Kemdikbud ini kita akan dibawa oleh Google Search untuk pilihan ini. Kita pilih klik ini aja ya, maka kita akan dibawa ke tab dari website akun simpatik ya. Nah, setelah ini langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita pilih login aja langsung. Boleh baca-baca yang lain, tapi langkah yang paling penting login. Itu. Oke. Kemudian kita akan dibawa ke sini ya. Ini karena saya sudah mendaftar. Nanti bagi bapak ibu yang belum, itu silahkan mendaftar dulu. Dianjurkan daftarnya ada 3 pilihan ya, pakai akun Google, akun belajar ID, dan akun rumah belajar. Jadi dianjurkan memakai akun belajar ID. Apa sebabnya? Karena kalau kita memakai akun belajar ID, nanti pada pengisian data-data diri itu langsung tidak perlu repot-repot karena sudah ngelink dengan Dapodik. Jadi data kita langsung masuk di sana. Baik, berikutnya kita dibawa ke sini. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu memilih kelas. Ya. Di sini disediakan pembatik level 1 2022 sampai dengan 1 sampai 50. Bagi yang belum memilih gelombang, pertimbangannya adalah di sini Bapak Ibu. Ya. Untuk gelombang 1 lokasinya Bapak Ibu disatukan ya, semua di Banten, Kota Tangerang Selatan. Ini sepertinya markas besarnya Jatim. Nah, untuk memilih gelombang pertimbangannya adalah ini, waktu pelaksanaan. Di setiap gelombang itu ada, bisa kita perhatikan di sini waktu pelaksanaan ini. Di sini misalkan untuk gelombang 50 itu pelaksanaan adalah 18 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022. Kalau menurut Bapak Ibu di waktu itu banyak waktu luang, silahkan diambil. Kalau mungkin ada kegiatan lain, Bapak Ibu boleh pilih yang lain ya. Pilih yang waktunya sesuai. Mungkin gelombang 49. Gelombang 49 kalau kita lihat ini waktunya sama ya dengan gelombang 50. Ya. Pilih yang lain, seterusnya begitu ya. Itu tips memilih gelombang. Tips memilih gelombang itu adalah itu dilihat karena sengaja disediakan waktu yang berbeda-beda supaya sesuai dengan keluangan waktu Bapak Ibu dalam mengikuti bimtek ini ya. Setiap satu gelombang ini lebih kurang 2 minggu ya, waktunya. Misalkan ini dari tanggal 18 berakhir dengan 29, berarti sekitar berapa ini? 18, 29, 11, 12 hari lah ya gitu ya. Pokoknya lebih kurang 2 minggu. Itu tentang memilih
tips memilih gelombang ya bagi yang belum memilih gelombang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, ujian level 1 itu dilaksanakan 2 hari terakhir dari sebuah jadwal gelombang. Misalkan ini gelombang 49 ini kan sampai dengan 29 Juli. Berarti Bapak Ibu boleh mengambil ujian antara tanggal 28 sampai dengan tanggal 29. Waktunya terserah ya. Waktunya terserah. Biasanya sih kawan-kawan mengambil ujian sengaja malam hari saat signal relatif lebih stabil. Ya, karena kita ujian secara online. Itu tentang memilih gelombang ya. Ini Bimtek level 1 Juni sampai Agustus, pilih kelas ya. Itu adalah level 1. Jadi Bimtek ini terdiri dari 4 level. Kita tidak bisa mengikuti level 2 sebelum mengikuti level 1 dan lulus level 1. Oleh karena itu bagi yang baru ikut diharapkan semuanya mengambil level 1. Dan untuk tahun ini kalau tahun kemarin sudah level 2 tetap diminta untuk mengikuti level 1 karena materinya berbeda ya. Karena Bimtek Membatik itu materinya itu update ya dengan situasi terkini. Jadi dan dunia IT kan berubah dengan cepat. Jadi ya diikuti juga. Jadi untuk yang sudah mengambil level 2 atau bahkan 3 kembali ke mengikuti level 1 karena modulnya berbeda. Baik, kita klik pilih. Di sini Bapak Ibu seperti tadi ya, lihat daftar gelombang. Ingat, lihat tanggal ujiannya yang penting ya. Seperti ini ya, tanggal pelaksanaan untuk gelombang 1 pembatik level 1 2022 itu adalah 27 Juli sampai dengan 8 Juli 2022. Tanggal ujiannya 7 Juli sampai dengan 8 Juli. Jadi ini 2 hari terakhir sebelum sebuah gelombang berakhir itu adalah waktu ujian. Jadi jangan sampai kelupaan karena beberapa kawan sering karena terbawa kesibukan itu kelupaan. Oleh karena itu diperhatikan betul, pastikan bahwa di waktu itu kita sedang luang, kalau enggak cari gelombang lain. Itu artinya. Nah, kita boleh melihat apakah yang belum masuk ya masih ada kuota enggak ya. Klik lihat aja. Nah, ya. Ini peserta terdaftar sudah 2000. Berarti kalau ini biasanya penuh. Ya. Ini sebagai simulasi saya ambil gelombang 1 ini ya. Jadi tanggal 8 Juli itu siap-siap ujian. Kalau sudah diterima sebagai peserta, Bapak Ibu ngambil akan ada warna hijau gini, diterima sebagai peserta. Kemudian Bapak Ibu masuk kelas. Nah, apa yang dilakukan setelah masuk kelas? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengambil pra-level. Ya. Jadi pelajari modul. Di sini ada tabnya adalah modul perkembangan, penilaian, anggota dan diskusi. Klik modul dulu, kemudian ambil pra-level ini ya, pelajari modul pra-level. Kalau Ibu klik aja, maka akan tampil seperti ini ya, kuesioner pra-level. Di sini ada keterangan untuk mengikuti kegiatan pra-level
sahabat perlu mengisi kuesioner dan menjawab soal pra-level. Jadi ini harus dilakukan dulu ya. Kenapa? Karena kita bisa melanjutkan hanya setelah menjawab dan soal kuesioner, mengisi kuesioner pra-level ya. Nanti ada centang tanda, kita klik aja ikuti aktivitas, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Silahkan diisi nama, email, instansi gitu ya. Nah, itu email kartu simpatik diisi. Ini ada kalau sudah selesai ada ucapan selamat, aktivitas belajar Anda telah dituntaskan gitu ya. Sudah diisi gitu ya semuanya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kuesioner ini harus diisi semuanya karena ini akan memperlihatkan bahwa aktivitas belajar kita dianggap berjalan Bapak Ibu. Jadi dan kita tidak bisa ke soal pra-level jika ini belum kita isi. Jadi diisi aja semuanya, dicentang ya Bapak Ibu sesuai isian Bapak Ibu ya. Ini contoh aja simulasi. Setelah isi centang semuanya, setelah selesai klik simpan. Ya, kalau sudah selesai ada ucapan telah mengisi kuesioner. Itu Bapak Ibu. Kuesioner pra-level 1 ini sudah selesai. Silakan dapat mengisi kuesioner pra-level berikut. Gunakan batas muat ulang. Refresh jika ada tidak tampil di layar. Semua kuesioner dapat wajib diisi, kemudian klik tombol simpan. Setelah itu sahabat baru bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pra-level, soal pra-level. Oke. Setelah itu Bapak Ibu mengerjakan soal pra-level. Ya, dan seterusnya ya, sampai selesai. Kemudian terakhir, setelah semua aktivitas pembelajaran terisi, maka Bapak Ibu harus mengikuti pada 2 hari terakhir, jamnya bebas ya. Jam berapa saja itu ujian level 1. Nah, nanti kalau ujian selesai, nanti Bapak Ibu bisa lihat di perkembangan Bapak Ibu apa saja yang sudah selesai dan penilaian Bapak Ibu. Di sini akan tampil nanti nilai minimal kelulusan 70. Nah, jangan lupa juga unduh modul ya setelah mengisi pra-level tadi. Sebelum ujian, silahkan Bapak Ibu mengikuti aktivitas belajar dan pelajari modulnya dengan baik, karena semua jawaban dari soal itu ada di modul di tahap level 1 atau level literasi ini ya. Nanti setelah ujian biasanya akan langsung tampil nilai Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa dapat 70 atau lebih. Kemudian sertifikat juga akan dikirimkan di akun Bapak Ibu. Waktu-waktu bisa akun simpatik ya, waktu-waktu bisa diambil atau di download jika diperlukan. Dan Bapak Ibu siap untuk ke level berikutnya, level 2 ya, yaitu implementasi gitu.
saya kira itu aja tips untuk kita lulus pembatik level 1 supaya lancar. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan itu dulu pertemuan kita.